Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui kanggo pamirsa sadayana di mana bae ayeuna. Mudah-mudahan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun. Dina kesempatan video anu ieu, saya bade ngabahas definisi atanapi pengertian tina naon itu yang dimaksud dengan kesenian Sunda Rudat. Nah, pemirsa pasti sering nih melihat video-video tentang seni tari rudat. Nah, gimana kalau sekarang kita membahas lebih mendalam tentang tari Sunda Rudat ini? Anu tidak banyak orang uninga, utamanya di lingkungan Kecamatan Subang Kuningan, Jawa Barat sendiri. Kesenian Sunda Rudat ieu, masyarakat Subang sendiri sangat menjaga dan melestarikannya karena merupakan salah satu kesenian tradisional yang tidak dimiliki daerah lain selain Kecamatan Subang. Untuk sumberna dicandak tina karya ilmiah Yogi Firdaus tahun 2016. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya dan tekenging hilap komentarna kanggo kamajengan channel ini. Hatur nuhun. Awal mula tarian rudat ini diperkenalkan oleh penduduk desa Subang yang menuntut ilmu agama Islam di pesantren Garut. Sepulang dari sana, mereka memperkenalkan kesenian tari ini kepada warga Subang. Dalam perkembangannya, kesenian rudat ini sempat mendapat tempat di hati masyarakat desa Subang dan sekitarnya. Apalagi pada sekitar era tahun 80-an, rudat sempat menjadi kesenian favorit bagi warga masyarakat desa Subang. Bahkan pada saat itu semua kalangan sangat menyukai rudat. Dari mulai anak-anak, remaja, hingga orang tua. Hampir setiap ada peringatan hari besar, baik keagamaan maupun hari besar nasional, di setiap musola-musola yang berada di wilayah desa Subang mengadakan kesenian rudat ini. Rudat ini selalu dilaksanakan pada hari-hari besar agama Islam, salah satunya pada peringatan Isra Mi'raj misalnya. Kesenian tari rudat ini diharuskan memakai pakaian resmi. Rudat ini selalu dilaksanakan pada hari-hari besar agama Islam, salah satunya pada peringatan Isra Mi'raj. Kesenian tari rudat ini diharuskan memakai pakaian resmi dalam acara resmi dan pakaian biasa dalam acara hajatan pernikahan, khitanan, dan acara lainnya. Pada saat peringatan Maulid Nabi, kegiatan kesenian rudat ini disertai dengan jamuan. Ada nasi kuning dan terutama yang harus ada yaitu pisang. Bahkan untuk menyediakan pisang ini, masyarakat menyumbang pisang saturui. Biasanya seminggu sebelum acara Maulid Nabi dilaksanakan, ada acara massal, yaitu mematangkan pisang dengan cara dikubur dalam satu lubang berukuran sekitar 1 x 1 meter, lalu diberi asap. Ketika acara peringatan Maulid Nabi tiba, maka babak selanjutnya adalah membongkar pisang yang sudah matang. Pada malam harinya, setelah acara peringatan Maulid Nabi yang biasanya diisi dengan ceramah dan khatmil Quran, diteruskan dengan acara tari rudat. Kesenian rudat ini dilengkapi dengan seperangkat alat musik tabuh, yaitu genjring yang dimainkan oleh 5 hingga 7 orang dan 1 buah jidor atau beduk kecil yang disertai dengan alunan puji-pujian yang dilantunkan oleh para pemain rudat. Awalnya, rudat ini dimainkan 2 babak, yaitu babak pertama rudat dengan posisi duduk dan babak kedua yaitu rudat nangtung atau rudat dengan posisi berdiri. Namun pada era-era berikutnya hanya dilakukan rudat dengan posisi duduk. Ada yang menarik dari tarian rudat. Biasanya pada akhir babak, tarian rudat ini ada beberapa pemain rudat yang nyanding atau kesurupan. Ini diakibatkan oleh pemain rudat tersebut terlalu larut menikmati tarian rudat. Sekarang yuk kita bahas tentang pengertian seni tari rudat.
Nah, secara etimologis, istilah rudat belum ditemukan secara jelas. Namun, istilah ini biasa dicari dalam bahasa Arab ruddatun yang artinya taman bunga. Dalam hal ini berarti bunganya pencak silat. Menurut sumber lain dari Atmadi Brata, rudat ini salah satu jenis kesenian yang di dalamnya terdapat bentuk tarian yang diiringi oleh musik terbangun, di mana unsur tariannya terdapat banyak unsur agama, seni bela diri, dan seni suaranya. Dalam penjelasan lain dikatakan bahwa rudat adalah sejenis kesenian tradisional yang semula tumbuh dan berkembang di lingkungan pesantren-pesantren. Seni tari rudat sendiri merupakan perpaduan seni gerak dan vokal diiringi tabuhan genjring ritmis dari waditra sejenis terbang. Syair-syair yang terkandung dalam nyanyiannya bernafaskan keagamaan, yaitu puji-pujian yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat pada Rasul dengan tujuan utama untuk lebih menebalkan iman masyarakat terhadap agama Islam dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, seni tari rudat adalah paduan seni gerak dan vokal yang diiringi musik terbangun, di mana di dalamnya terdapat unsur keagamaan, bela diri, dan seni suara. Bila melihat dari sejarah perkembangan rudat, menurut David Day dan Annie Kay, perkembangan tari rudat tidak terlepas dari upaya penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, di antaranya Sunan Gunung Jati. Semasa hidupnya, Sunan Gunung Jati menyebarkan Islam di Jawa Barat dibantu oleh murid-muridnya. Pada tahun 1450 hingga 1500 Masehi, ketika sebagian besar penduduk masih beragama Hindu, beliau mengutus 5 utusan dari Cirebon, yaitu Sacapati, Madapati, Jayapati, Margapati, dan warga Kusuma. Atas petunjuk Sunan Gunung Jati, mereka diharuskan mengembangkan agama Islam, diantaranya dengan pertunjukan kesenian yang meniru kesenian tanah Mekah, yaitu genjring, yang terbuat dari potongan-potongan kayu. Potongan-potongan kayu tersebut setelah dibentuk dinamakan terbangan. Terbangan ini dimaksudkan untuk menghubungkan batiniah antara manusia dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menguasai dan menciptakan alam semesta beserta isinya. Alat yang dibuat baru 1 buah, maka dengan bantuan murid-muridnya dibuat lagi 4 hingga berjumlah 5, yang merupakan simbol rukun Islam. Selain itu, dibuat lagi 1 buah kendang besar sebagai pelengkap karena kelima waditra itu dirasakan belum lengkap. Menurut salah satu sesepuh dari desa Subang yang bernama Kiai Haji Alimuddin, kesenian rudat adalah salah satu kesenian khas desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Awal kisah tarian rudat atau genjringan diperkenalkan oleh penduduk Subang yang menuntut ilmu agama Islam di pesantren Garut. Sepulangnya dari menuntut ilmu di sana, mereka juga memperkenalkan kesenian tari ini kepada warga Subang. Sebelum sampai ke desa Subang, tari rudat ini dimainkan di pesantren-pesantren di kota Garut. Tari rudat ini dimainkan sebagai hiburan atau pergaulan para santri di waktu senggangnya dengan nyanyian yang isinya memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menari dengan gerak pencaksilat. Tarian ini kebanyakan dilakukan oleh kaum laki-laki. Dalam perkembangannya, seni tari rudat ini menjadi seni pertunjukan yang dapat dilaksanakan ketika upacara menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, upacara pernikahan, khitanan, maupun hiburan rakyat lainnya.
Tari rudat ini pada mulanya bertujuan untuk penyebaran agama Islam yang dilaksanakan pada setiap acara besar agama Islam, seperti Mauludan, yaitu upacara memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu ada juga yang menggunakan rudat ini pada acara-acara seperti Rajaban, Hari Raya Idul Fitri, dan juga Hari Raya Idul Adha. Dalam hari-hari besar umat Islam biasanya dilaksanakan di masjid dan pada acara khusus biasanya diadakan di tempat khusus. Pada perkembangan berikutnya, kesenian tari rudat ini biasanya dipertunjukkan dalam acara-acara khusus seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sarana acara hiburan dalam hajatan perkawinan, salah satu hiburan dalam acara khitanan, sarana hiburan di lingkungan pesantren, hingga sarana dakwah dalam penyebaran agama Islam. Seni tari rudat sendiri bertujuan untuk mendidik masyarakat agar menjadi manusia yang bermoral tinggi, berlandaskan agama Islam dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terwujudlah manusia yang berbudaya, berbudi pekerti luhur, disertai keimanan yang kuat. Di Kuningan, lebih tepatnya di Desa Subang sekarang ini, kesenian tari rudat berfungsi pula sebagai hiburan ketika hajatan pernikahan. Biasanya dilaksanakan malam hari sebelum acara pernikahan dimulai. Juga dilakukan saat acara khitanan, yaitu dilaksanakan ketika malam setelah acara khitanan selesai. Dan sekarang kesenian ini berkembang menjadi seni hiburan rakyat. Namun sekarang kesenian tari rudat ini dalam pelaksanaannya mulai berkurang dalam acara hari besar umat Islam. Bahkan dalam setahun hanya dilaksanakan beberapa kali. Dan dalam acara khusus seperti pernikahan, khitanan, mereka lebih memilih acara musik organ daripada tari rudat karena dirasa lebih menarik. Jumlah pemain rudat berkisar antara 12 hingga 21 orang. Mulai dari jumlah yang menabuh alat genjring sampai sebagai penari dan sebagai penyanyi. Seni tari rudat ini menggunakan syair-syair dari kitab Barzanji. Dan alat musik yang digunakan terbuat dari bahan-bahan yang ada di lingkungan. Tari rudat nangtung ini biasanya dilaksanakan dalam hari-hari besar umat Islam. Bahkan juga Hari Kemerdekaan Indonesia dengan memakai pakaian resmi dalam acara resmi. Rudat nangtung ini dimainkan dengan 21 pemain dalam waktu 1 jam dengan 2 babak dan 1 kali istirahat. Dalam tari rudat nangtung jarang sekali ada pemain yang nyanding atau kesurupan. Tari rudat nangtung lebih menitik beratkan kepada seni bela diri pencak silat. Dari segi gerak, tari rudat menggunakan gerakan silat. Namun dalam tarian rudat, unsur tenaga tidak banyak mempengaruhi. Lagu tari rudat hampir sebagian besar bernafaskan agama, sedangkan gerakannya terdiri dari gerakan kaki yang serempak ketika melangkah ke depan, ke belakang, dan samping yang melambangkan perlunya kesamaan langkah dan keserasian. Bentuk koreografi sederhana ini dilakukan dalam pola langkah gerak silat sebagai berikut. Kaki. Untuk kaki terdiri dari gerak kuda-kuda, adek-adek masukkan rengkuh, deku depok, dan lain-lain. Untuk tangan ini terdiri dari gerak mengepal, tonjok, gibas, mepeh, keprok, dan kepret. Untuk gerakan kepala mengikuti arah tangan bergerak, yaitu ke depan, ke kiri, ke kanan, dan ke belakang. Untuk tarian rudat duduk biasanya memakai pakaian biasa dan dilaksanakan dalam acara khusus seperti hajatan pernikahan, khitanan, dan acara lainnya. Tari rudat duduk ini biasanya dimainkan 3 jam dengan 2 kali istirahat. Tari rudat duduk terinspirasi dari tari rudat yang ada di daerah Aceh.
Dalam tari rudat duduk biasanya ada beberapa pemain yang mengalami nyanding atau kesurupan dan salah satu disengaja oleh pemain rudat sendiri. Biasanya pada akhir babak tarian rudat duduk ini ada beberapa pemain rudat yang kesurupan. Ini diakibatkan oleh pemain tari rudat tersebut terlalu larut menikmati tarian rudat sampai tidak sadarkan diri. Dalam menyajikan kesenian rudat, penari menggunakan kostum seragam yang menandakan bahwa mereka harus hidup rukun dengan tetangga. Biasanya penari dengan pakaian dan kostum lengkap dimainkan dalam acara resmi dan hari besar agama Islam. Sedangkan pada acara khusus seperti pernikahan, khitanan, mereka menggunakan pakaian biasa yang digunakan sehari-hari. Bentuk kostum dalam acara resmi adalah celana pangsi jingga, baju jingga, topi Melayu, dan kain samping batik. Penggunaan warna menurut tradisi mengandung nilai-nilai tertentu, karena melalui warna menunjukkan identitas para pemakainya. Warna-warna tersebut mencerminkan kekompakan, kebijaksanaan, kekuatan, keberanian, dan keharmonisan para pemakainya. Oke pemirsa, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa semua yang haus akan informasi dan kepo akan budaya-budaya leluhur kita, khususnya di Desa Subang. Apabila ada kekeliruan atau salah pengucapan, mohon koreksinya ya di kolom komentar. Dan kanggo AA Yogi Firdaus, hatur nuhun untuk karya ilmiah yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesuksesan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.